Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Didit Setiobudi, SPTHT KL DFM. Yang kami hormati para Kasubit Bidokes, Kasubag Renmin, Kapoliklinik, para KAUR, dan Kasidokes jajaran, dan seluruh peserta yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat berkumpul dalam acara sosialisasi dan pelatihan sekaligus peresmian aplikasi Simatkes Polda Metro Jaya. Adapun susunan acara hari ini adalah 1. Acara seremonial, yaitu sambutan oleh Kabidokes Polda Metro Jaya, dilanjutkan dengan peresmian aplikasi dan doa. 2. Sosialisasi dan pelatihan, yaitu sambutan dari ketua acara, kemudian penyampaian materi sosialisasi dan latihan penggunaan aplikasi bagi operator, kemudian sesi tanya-jawab, dan penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Kabidokes Polda Metro Jaya, sekaligus peresmian aplikasi Simatkes Polda Metro Jaya, kepada yang terhormat Kombes Pol Dr. Didit Setiobudi, SPTHT KLDFM, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Dr. Erina, ada Dr. Anne, rekan-rekan peserta Zoom meeting, para Kasidokes yang saya banggakan, dan terutama yang pada pagi hari yang sedang mengadakan kegiatan, ya, Mbak Fitriyanti, ya Mbak Fitriyanti. Jadi perlu kita ketahui rekan-rekan, pada saat ini Mbak Fitriyanti ini memang sedang mengikuti pendidikan PKP ya, PKP 3 ya. Dan dengan diharapkan dengan pendidikan tersebut adalah pendidikan pengembangan ya, pengembangan. Bukan pembentukan tapi pengembangan. Jadi seorang yang sudah bekerja dikembangkan, ya istilahnya menambah keilmuan, menambah ke syarat-syarat untuk bisa menduduki jabatan selanjutnya ke depan. Ya, jadi saya ucapkan selamat kepada Mbak Fitri, selamat untuk mengikuti pendidikan ini. Pada pagi hari ini saya akan meresmikan tentang aplikasi Simatkes Polda Metro Jaya. Sekilas saya tahu, yang saya tahu adalah Matkes itu material kesehatan kita itu masih manual ya. Nah pada saat ini Mbak Fitri ini membuat suatu aplikasi sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi sistem digital ya. Jadi lebih praktis, lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang bertele-tele ya. Saya tahu saat ini mungkin Kasidokes sedang sibuk semua. Saat ini pun sebenarnya saya harus minta izin untuk kegiatan ada pengarahan dari Kapolri tentang kegiatan untuk hari Lebaran. Tapi saya terima kasih ya pada Pak Kasidokes semua, para Kasidokes yang berkenan hadir ya, dan teman-teman semua sini untuk bisa sedikitnya untuk menambah ilmu ya, dan bisa memanfaatkan aplikasi Simatkes ini di jajaran ya, di jajaran. Jadi nanti Mbak Fitri mungkin harus sosialisasikan, jelaskan secara lebih teliti ya. Nanti setelah dijelaskan 1 bulan dikerjakan, setelah itu nanti di-ANEF ya, di-ANEF lagi. Kegiatan ini bisa ada manfaatnya atau tidak, atau malah membingungkan atau mungkin membutuhkan biaya besar. Nah, itu kan kita bisa lihat perkembangannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mbak Fitriyanti ya, mudah-mudahan ini bekal awal ke depan yang lebih baik ya. Mbak Fitriyanti bisa sekolah PKP 3, PIM 3 ya misalnya ya, naik PIM 2, nanti bisa PIM 1. Nah, nanti bisa penjenjangan karir. Ya, tertutup kemungkinan buat
PNS sekarang bisa berkarir lebih tinggi ya. Nanti istilahnya tahun-tahun ke depan bisa saja mungkin kepala rumah sakit itu dari PNS, kepala biro psikologi dari PNS. Dan saat ini memang masih terjadi demikian, tapi kita sudah membuka jalan itu lebih baik. Sekali lagi ya Mbak Fitri, selamat. Dan pada pagi hari ini, hari apa ini? Kamis, tanggal 14 April 2022, jam berapa ini? 10.05 saya resmikan penggunaan aplikasi Simatkes Polda Metro Jaya. Semoga diberi kelancaran, diberi kemanfaatan sehingga kita bisa lebih baik. Saya buka dengan apa? Saya resmikan dengan mengetuk palunya. Berapa kali? 3 kali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bribda Gading Widianto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrobi'i warmursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami berkumpul di tempat ini jadikanlah ya Allah acara kami ini acara yang bermakna dan acara yang berbaik. Jadikanlah acara kami menjadi suatu titik awal bagi kami untuk yang lebih baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas negara yang kami pilih. Sesungguhnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Ya Allah, ya Roh, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mampu dengan penuh integritas dan profesionalitas, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat bekerja sama. Ya Malik, ya Kudus, sucikanlah hati kami dan pikiran kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Rabbana azil alaina rahmatan wal hikmah wal maghfiratan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Acara kepada yang kami hormati, Kahormat Vaskes Bidokes Polda Metro Jaya, Dr. Gigi Erina Pramintasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa hadir dan melaksanakan kegiatan dengan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Kabidokes yang sudah membuka acara sosialisasi dan pelatihan aplikasi Simatkes Polda Metro Jaya. Kemudian kepada rekan-rekan di Bidokes ini, Dr. Ane, kemudian Pokja, pengadaan Bidokes diwakili oleh Irna, kemudian teman-teman Urmatkes semuanya, dan tidak ketinggalan pembuat program aplikasi ini, Pak Wid, terima kasih ya Pak. Dan yang mempunyai ide kreatif ini adalah Ibu Fitrianti. Mudah-mudahan dengan penggunaan aplikasi ini bisa kita pergunakan untuk mempermudah dan mempersingkat pekerjaan di bagian material kesehatan. Telah kita ketahui bersama bahwa memang selama ini sistem
pendataan di Matkes masih menggunakan manual. Apalagi untuk penulisan ya di buku stok opnam yang lumayan menyita waktu dan tenaga, apalagi kita dibatasi oleh SDM dan kegiatan yang padat sekali. Untuk itu saya berdiskusi sama Mbak Fitri bagaimana caranya supaya kita bisa mempersingkat pekerjaan tapi tidak tetap dalam alur SOP yang memang harus dilaksanakan di pergudangan, khususnya obat-obatan. Kebetulan ada istilahnya sarana pendidikan PKP ini, Mbak Fitri mencoba untuk membuat suatu aplikasi agar teman-teman di wilayah, begitu juga kami sebagai pengemban fungsi Bidokes bisa lebih mudah mendatakan keluar masuknya barang, kemudian pemakaian barang, dan lebih terkoordinir, lebih mudah dilihat dan didistribusikan. Begitupun dengan teman-teman, kita berharap bisa menggunakan aplikasi ini untuk mempersingkat waktu. Nanti tepatnya seperti apa, kita ikuti bersama sosialisasi pengerjaan aplikasi ini. Kemungkinan dalam tahap pertama pasti akan banyak kekurangan. Untuk itu, saya mohon masukan dari teman-teman, apa kekurangan aplikasi ini, apa kerugiannya, apakah lebih memudahkan atau tidak, mungkin bisa menjadi masukan bagi kita. Karena tujuan kita memang untuk mempermudah pekerjaan teman-teman juga sekalian. Mungkin tidak lama-lama lagi, saya persilahkan untuk Mbak Fitri untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi ini. Karena saya juga mau tahu bagaimana sih cara pengaplikasian aplikasi ini. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki materi yaitu penyampaian materi sosialisasi, dilanjutkan latihan penggunaan aplikasi yang akan dibawakan oleh Ibu Fitrianti, SPSI MPSI, Psikologi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu mentor saya, Ibu Kaur saya, Dr. Gigi Erina Pramintasari, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan Ibu mentor pada pengimplementasian aplikasi Simatkes PMJ. Yang saya hormati, Dr. Anne selaku Kapoliklinik, mohon dukungannya dokter, karena nanti ini sedikit banyak akan melibatkan stakeholder juga, user selaku penerima titik bekal dari pendistribusian material kesehatan yang kami berikan dari Utmas Vaskes. Yang saya hormati para Kasidokes dan Kapoliklinik jajaran, yang tentunya juga akan menjadi stakeholder dari pengguna aplikasi Simatkes PMJ yang akan kita sosialisasikan pada pagi hari ini. Dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta sosialisasi pelatihan pada pagi hari ini. Oke, untuk menyingkat waktu, mungkin bisa langsung di-share screen. Oke, sebelum saya akan membahas lebih banyak mengenai aplikasi Simatkes PMJ, terlebih dahulu saya ingin mengajak para Kasidokes dan peserta yang hadir pada pagi hari ini untuk kembali alur pelayanan material kesehatan yang ada di fungsi Unmat Vaskes Bidokes Polda Metro Jaya. Next. Ya, seperti kita ketahui, alur pelayanannya dimulai dari Bidokes mendapatkan material kesehatan, baik itu melalui kontrak maupun membuat surat pesanan kepada stakeholder, dalam hari ini company, kemudian gudang menerima material kesehatan dari company, gudang menerima dan mencatatkan penerimaan material kesehatan, kemudian gudang baru mendistribusikan kepada
stakeholder atau titik bekal sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan oleh titik bekal. Next. Seperti apa ya selama ini proses pencatatannya dapat saya gambarkan sebagai berikut. Next. Nah, dalam pencatatannya, Urmat Vaskes sendiri memiliki beberapa sumber anggaran di mana kita dituntut untuk memperlakukan masing-masing sumber anggaran ini secara terpisah. Hal itu tentu juga akan berdampak pada pencatatan administrasi. Bisa dibayangkan setiap sumber anggaran ini jumlah item obatnya bisa ratusan. Jadi setiap bulannya kita harus menulis secara manual dalam jumlah yang banyak. Next. Ya. Yang perlu Bapak teman-teman ketahui selama ini Matkes masih menggunakan sistem Excel seperti ini. Master obatnya untuk satu sumber anggaran bisa mencapai ribuan. Bisa dibayangkan ya gimana matanya lama-lama anak-anak Matkes ini bisa mungkin minus karena harus mengamati nih angkanya satu persatu, merapikan satu persatu sebelum kemudian menjadi SPPM. Next. Nah, SPPM seperti ini sumbernya dari yang tadi, dari Excel yang ribuan tadi dirapikan satu persatu sehingga menjadi SPPM yang seperti ini. Untuk satu titik bekal saja juga itemnya ada sekitar 200 item. Kalau kita catatkan dengan sistem yang lama, next, menggunakan penulisan manual, teman-teman bisa bayangkan seperti apa proses pencatatan itu sehingga seringkali pencatatan ini terbengkalai. Karena di era yang sudah digital ini sangat sulit mencari SDM yang mau tekun dan teliti untuk melakukan pencatatan secara manual. Izin slide-nya nggak bergerak. Oke. Oh, suaranya nggak bergerak. Slide. Oh, slide-nya nggak bergerak. Slide. Kembali dari nol ya, Bu. Dimulai dari nol. Dimulai dengan bismillah gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tadi sampai di sini masih bisa diikuti oleh teman-teman dari wilayah? Ya, oke, kita lanjutkan ya. Intinya hanya ingin menggambarkan bahwa proses yang selama ini terjadi di Urmat Vaskes itu sangat bertele-tele dan manual sehingga memakan banyak waktu dan tenaga. Diperlukan banyak SDM untuk bisa membantu melaksanakan semua tanggung jawab dan kewajiban yang ada di Urmat Vaskes. Next. Hadir. Iya. Siswa. Next. Oke. Mohon tunggu sebentar, sepertinya ada kendala teknis. Oke, kalau mungkin teman-teman di wilayah mau curhat seperti apa proses pencatatannya? Oke, langsung next ke yang slide ke berapa tuh? 8, Dres. Ya, oke. Setelah tadi teman-teman melihat proses yang manual tadi, maka ide ini yang mendorong kami untuk membuat aplikasi Simatkes PMJ. Atas tentunya tidak lepas dari dukungan mentor dan teman-teman sekalian atas ide, masukan, dan saran, maka terbentuklah aplikasi Simatkes PMJ. Seperti apa aplikasinya? Mari kita simak video berikut. Next. Oke, play. Selamat datang di Sistem Informasi Material Kesehatan Bidokes Polda Metro Jaya. Pada menu login, user akan diminta untuk memasukkan user ID, password, memilih posisi user untuk melakukan login. Admin bertugas untuk menginput kontrak yang dilakukan oleh tim Pokja, mencetak kartu stok yang dilakukan oleh admin Urmat Vaskes.
Pada tampilan dashboard, klik kontrak, kemudian klik data kontrak. User akan diminta untuk memilih sumber anggaran, mengisikan nomor kontrak, mengisi tanggal kontrak, memilih pemenang kontrak, dan mengisikan material kesehatan sesuai dengan yang tertera pada kontrak. Untuk mencetak kartu stok, klik pada menu laporan, kemudian pilih kartu stok. User akan diminta untuk klik pada menu aksi cetak. Selanjutnya akan muncul tampilan cetak kartu stok. Company bertugas untuk menginput pengiriman barang. Untuk menginput pengiriman, pada dashboard, klik pengiriman, kemudian klik input pengiriman baru, dan pilih nomor pengiriman sesuai dengan item yang akan dikirimkan. Masukkan nomor pengiriman, isi tanggal pengiriman, pilih nomor kontrak sesuai dengan kontrak yang akan dikirimkan, kemudian isikan jumlah yang akan dikirimkan sesuai dengan barang yang akan dikirim. Gudang bertugas untuk melakukan penerimaan dan melakukan distribusi material kesehatan kepada titik bekal. Pada menu dashboard, klik gudang, kemudian klik penerimaan barang. Memilih input barang masuk sesuai dengan nomor pengiriman. Misalnya gudang akan menerima pengiriman barang dari PT CLS pada sumber anggaran APBN, maka gudang dapat klik input barang masuk pada nomor pengiriman 0001. User akan diminta memasukkan angka sesuai dengan jumlah real barang yang diterima pada kolom real yang diterima. Distribusi. User akan diminta untuk klik menu SPPM, klik input SPPM. User akan diminta untuk memasukkan nomor SPPM, tanggal SPPM, kemudian scroll ke bawah. User tinggal mengisikan angka pada kolom realisasi sesuai dengan angka hasil evaluasi dari handbook titik bekal. Selanjutnya, user dapat melakukan pencetakan SPPM dengan mengklik tombol cetak, tampilan SPPM akan terlihat sebagai berikut. Titik bekal bertugas untuk menginput rencana kebutuhan yang akan diajukan ke Unmat Vaskes Bidokes Polda Metro Jaya. Pada tampilan dashboard, klik titik bekal, kemudian klik rencana kebutuhan. Klik input rencana kebutuhan, isikan nomor surat pengajuan rencana kebutuhan, tanggal surat, memilih sumber anggaran, dan memilih material kesehatan yang akan diajukan, serta menginput jumlah rencana kebutuhan dari masing-masing item material kesehatan. Demikian tutorial penggunaan aplikasi Simatkes PMJ. Semoga dapat bermanfaat bagi user pengguna aplikasi Simatkes PMJ. Salam presisi. Ya, demikian tadi sosialisasi sekaligus sedikit
cuplikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Simatkes PMJ. Tentunya di sini untuk teman-teman dari wilayah selaku titik bekal kami dari fungsi Urmat Vaskes dan dari Poliklinik nanti bertugas mengisikan rencana kebutuhan yang selama ini memakan waktu cukup panjang. Kami menerima laporan dari teman-teman wilayah sehingga juga menghambat proses pendistribusian obat. Seringkali kita dapat komplain ya dok ya, komplain bahwa pendistribusian obat ini melebihi tanggal 15. Nah itu dia kenapa kita mencoba memangkas waktu dari distribusi obat ini melalui penggunaan aplikasi Simatkes PMJ. Tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh mentor saya, karena ini masih pilot project, tentu masih akan sangat banyak kekurangan. Untuk itu nanti kami juga memohon evaluasi dari teman-teman di titik bekal atau di wilayah. Sedikit gambaran juga, karena ini masih biaya mandiri dalam rangka sekolah, jadi mohon maaf sekali belum bisa mengembangkan ke Urkes wilayah, tapi tidak menutup kemungkinan apabila Kasatker menyetujui ini bisa dikembangkan juga untuk kewilayahan, sehingga teman-teman di wilayah tidak perlu lagi mencatat secara manual pada buku harian maupun kartu stok. Jadi seperti itu. Ya, untuk saat ini kita bisa langsung demo atau melakukan trial, melakukan penginputan bagi titik bekal. Berkenan teman-teman dari wilayah mungkin bisa open cam, kemudian membuka browser pada Google dan ketik e-matkes-pmj.com. Silakan mungkin bisa dibantu share tutorialnya. Jadi nanti akan dibagikan juga buku panduan penggunaan aplikasi. Oke, berkenan untuk bisa open cam mungkin bisa langsung praktek penggunaan aplikasi. Jadi teman-teman bisa langsung akses dari handphone maupun dari komputer yang terhubung dengan koneksi internet. Kemudian satu lagi untuk tim Pokja yang terutama pengadaan barang, saya mohon bantuannya juga nanti untuk membantu input kontrak pada pelaksanaan setiap kegiatan pengadaan barang. Iya, oke. Teman-teman wilayah mungkin boleh open mic juga supaya kita ada interaksi. Berkenan jika ada kendala atau kesulitan boleh langsung disampaikan. Kita langsung coba login kita pilih di sini kita coba dulu contohnya apotik, bisa diketik apotik user ID-nya pakai caps lock. Kita sama-sama pakai user ID apotik dulu ya untuk sama-sama latihan. Apotiknya pakai kalau nggak salah Anda. Apotek. Oke, kemudian passwordnya 123. Login S-nya dipilih titik bekal. Oke, login. Ya, di sini akan tertampil menu, ada dashboard, ada titik bekal, silakan diklik. Kemudian rencana kebutuhan. Ya, input rencana kebutuhan. Sebelah kanan. Klik nomor surat, mungkin misalnya kita coba 002. Lanjut tanggal suratnya, kita pilih tanggal hari ini. Oke, sumber anggaran, nomor surat pengajuan mereka, jadi bebas dari wilayah. Oke, lanjut sumber anggaran kita coba BPJS. Lanjut simpan, baru klik golongan, pilih yang atas, pilih golongan, klik sebelah kanan, kita coba anti angina, boleh? Ya, silakan misalnya teman-teman mau mengajukan Clopidogrel, tinggal diklik Clopidogrel, kemudian diisikan jumlah yang akan diminta, misalnya 50 atau 100. Simpan. Nah, apa yang teman-teman tuliskan di aplikasi pada titik bekal ini akan langsung tampil pada
menu gudang. Kita coba masuk ke gudang. Logout dulu, keluar. Harus ke home dulu, Andres. Oke, kita coba login gudang. User ID-nya gudang. Enggak, langsung. Oh, kamera. Boleh, boleh. Tapi ini udah share screen kan? Iya, oke. Lanjut gudang. Passwordnya gudang. Kita masuknya sebagai gudang juga. Login S-nya sebagai gudang. Login. Oke, masuk gudang. Kemudian distribusi. Klik yang tadi. Nah, itu 002. Kita lihat. Klik yang SPPM di bawah, yang bawah. Tadi kan kita BPJS, yang kanan. SPPM. Klik. Bisa di nomor SPPM bisa ngasal aja 001 misalnya. Tanggal hari ini. Oke, simpan. Kita scroll ke bawah. Ya, jadi permintaan misalnya dari apotik dia meminta Clopidogrel 50, stok kita ada ke atas das. Stok ini, ya, stok kita ada pas di situ, oke. Clopidogrel kita tahu nih wilayah apotik tadi meminta 50, stok di gudang masih ada 25, 26, 30. Kita tinggal sebagai gudang mengevaluasi mau memberikan berapa. Misalnya kita ACC 50, bisa diklik. Ketik 50. Kolom harganya karena ini semalam belum selesai, kita ketik manual dulu, anggap 100. Ya, enter, simpan. Bisa simpan, bisa langsung cetak SPPM. Oke, cetak. Ya, jadi teman-teman gudang nanti tidak perlu lagi ngerapiin Excel satu persatu, dan tidak perlu lagi masukkan input renbut dari wilayah, sehingga begitu teman-teman wilayah mengajukan, kita bisa langsung lihat di menu distribusi dan langsung klik pada item yang belum terisikan. Kurang lebih seperti itu gambaran percepatan dari penggunaan, percepatan alur distribusi dari penggunaan aplikasi Simatkes PMJ. Mungkin teman-teman wilayah ada pertanyaan? Iya, untuk teman-teman wilayah tugasnya sejauh ini masih hanya menginput rencana kebutuhannya pada titik bekal. Jadi nanti loginnya kami akan share nama user ID dan passwordnya. Teman-teman wilayah nanti bisa mengganti sendiri password untuk masing-masing titik bekal, user ID-nya dari kami. Jadi nanti selanjutnya bisa melakukan permintaan obat melalui aplikasi Simatkes PMJ. Mungkin kita mulai per bulan Mei ya dok ya? Oke. Mungkin ada masukan, pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Boleh open mic. Atau tidak jelas-jelas, mungkin Pak Endres bisa membantu di-share tadi buku petunjuk penggunaan di link chat. Manual book, judulnya manual book. Yang mana dok? Slide tidak bergerak, oh yang tadi ya. Oke, monggo berkenan teman-teman dari wilayah mungkin ada yang mau memberikan masukan, saran, atau pertanyaan dipersilahkan. Atau kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita anggap semua sudah paham. Oke. Wilayah. Biasanya kan kita suka ada supervisi kan dok. Nah pasti kan diperiksa juga tuh file-filenya. Nah ini kita ngisi di aplikasi aja, terus nggak perlu disimpan lagi atau bagaimana? Baik, sebenarnya untuk ide di titik bekal ini ke depannya pengennya ada fitur cetak juga Mbak. Jadi ada mengisikan, memindahkan yang di Excel itu ke aplikasi. Nanti teman-teman kalau memerlukan data yang tadi tinggal dicetak dari aplikasi.
Tapi ini karena masih pilot project, masih tentu akan ada upgrade-upgrade lagi, nanti akan kami beritahukan ke depannya. Sampai di sini, sejauh ini masih baru sampai pada percepatan tadi, alur distribusi ya, alur permintaan obat yang selama ini tertunda nih, biasanya kita menerima laporan misalnya baru tanggal 10, itu dia yang menyebabkan distribusinya jadi terlambat, kenapa di atas tanggal 15. Ini sekarang kita persingkat hanya dengan mengisikan angka di situ, sehingga teman-teman di Matkes juga bisa langsung evaluasi dan langsung melakukan penyiapan obat gitu sih. Iya, tetap sama. Siap, tetap sama. Kedepannya sih harapannya masih bisa dikembangkan kayak tadi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi 2 kali kerja di Excel dan di aplikasi ini. Langsung jadi satu, tinggal cetak aja dari sini. Kita juga menghemat penyimpanan ya, ruang penyimpanan kalau perlu tinggal cetak, kalau nggak perlu nggak usah dicetak gitu, karena udah terekam. Oke, silakan mungkin dari teman-teman wilayah, masih ada pertanyaan juga. Kita kasih waktu 5 menit ya, kalau nggak ada pertanyaan mungkin dianggap sudah memahami apa yang harus dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke kami, fungsi Urmat Vaskes. Ada yang mungkin mau bertanya dari wilayah? Kita sharing. Badara Suta. Nah, oke. Rizka, caranya gimana nih Rizka? Pak Zen, silakan berkenan bertanya. Siap, kelihatan ya Mbak ya? Kelihatan. Terdengar. Iya. Maklum nggak biasa, nanya dulu sama yang ini. Izin Bu, terima kasih sosialisasinya. Ya, alhamdulillah untuk memudahkan ke depan pengajuan obat-obatan. Tapi selama ini saya lihat kadang-kadang kita nggak mengajukan obat, tetapi tetap dikasih. Nah, dengan adanya aplikasi ini, berarti obat yang diberikan itu adalah obat yang kita ajukan aja ya Mbak? Nah. Siap. Nanti kedepannya akan kita upayakan seperti itu. Berarti kemarin ada semacam perencanaan gitu ya yang belum sesuai karena bisa jadi liar tadi Pak karena sistem list obatnya banyak. Mohon izin menambahkan, ya. Jadi rekan-rekan, ya itu tadi kelemahannya. Makanya saya mendorong untuk Mbak Fitri membuat suatu aplikasi untuk mengurangi human error. Ya, dengan banyaknya macam obat-obatan, kemudian jenis barang, tentunya pasti ada terselip tulisan atau jumlah yang pasti tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi dengan adanya aplikasi ini, kita mencoba meninggalkan tahapan manual ke arah digital. Tentunya kita mengalihkan dari manual ke digital itu kan tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, pasti ada step by step-nya, sehingga yang manual pada akhirnya sudah kita tidak pakai lagi. Nah, kita mohon juga bantuan dari rekan-rekan, mungkin apa yang kita istilahnya selama ini terselip atau misalkan ada kekeliruan, mungkin sedikit-sedikit bisa kita eliminasi dengan adanya aplikasi ini. Memang saya sendiri pun ikut melihat data ini, mengevaluasi. Ada istilahnya rekan-rekan Matkes gitu kan, memang kita kan menginventarisir banyak barang, lihat barang juga dan lihat Excel begitu banyak. Jadi kemungkinan ada mungkin terselip, ada yang tidak diminta kita berikan atau yang diminta kita tidak berikan. Kalau yang diminta kita tidak berikan berarti memang stoknya sudah habis, gitu. Tapi kalau misalkan ada yang diminta kita berikan, nah mungkin itu
ada ya mungkin satu kesalahan juga dari kita. Makanya kita mencoba untuk mensosialisasikan aplikasi ini, siapa tahu nanti ke depannya bisa berguna dan bermanfaat, memudahkan pekerjaan dari rekan-rekan sekalian. Mungkin seperti itu Mas Zain yang bisa saya bantu utarakan dan jelaskan. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Mentor bantuannya. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya Pak Zen ya. Siap Mbak, makasih Mbak. Mungkin masih ada curiosity atau apa ya, keingintahuan teman-teman di wilayah yang ingin bertanya, kami berikan waktu. Kalau begini ada tokonya dia. Kita mencoba apa ya istilahnya untuk runningkan aplikasi ini kepada teman-teman itu di bulan Mei. Ya, April sudah berjalan dan sudah diberikan obat-obatnya, sebagian didistribusikan. Jadi nanti untuk bulan Mei kita mencoba teman-teman untuk menggunakan aplikasi ini. Walaupun yang manual tetap harus dikerjakan. Nanti untuk penyempurnaan kita berjalan sesuai waktu dan mungkin dukungan dari Pak Kabid Dokes juga. Begitu. Untuk titik bekal tadi saya rasa tidak terlalu menyulitkan, tinggal berapa klik tadi ya? Tinggal login. Coba bisa kita ulangi lagi ya untuk yang titik bekal. Cara penginputan ini sekali lagi ya, kita coba untuk demokan cara penggunaan bagi teman-teman di wilayah. Kita masuk ke menu login, kemudian masukkan user ID, nanti setiap titik bekal akan memiliki user ID-nya masing-masing, akan kita bagikan kemudian. Mungkin dengan surat ya Dok ya, biar lebih resmi ya. Oke, silahkan sekarang kita demo dulu dengan apotik. Pakai caps lock, passwordnya 123, login sebagai titik bekal, jangan lupa dipilih titik bekal, kemudian baru login. Setelah itu teman-teman pada saat mengajukan Renboot bisa masuk ke menu titik bekal dan klik rencana kebutuhan. Ya, klik input rencana kebutuhan, kemudian klik nomor surat, bisa kita ganti supaya nanti kita tahu perbedaannya, 003, tanggal boleh sama. Kita bisa pilih sumber anggaran, boleh mau APBN misalnya, klik OK, simpan. Baru pilih golongan material, misalnya antibakteri boleh. Ya, klik azitromisin misalnya, tinggal ada azitromisin ternyata, jadi teman-teman bisa tahu nih ada apa aja obat yang ada tersedia di gudang. Itu akan langsung muncul di menunya teman-teman. Nanti kedepannya juga akan bisa ditambahkan itu ya Pak ya. Misalnya yang di gudang nggak ada, mereka mau mengajukan, bisa add ya. Itu masih dalam proses pengembangan. Kita masih akan sempurnakan lagi aplikasinya. Oke, silakan diketikkan jumlahnya. Di bawah, misalnya minta sisa obatnya, mereka nggak bisa melihat. Oke, bisa di jumlah diketikkan, misalnya minta 50. Simpan. Oke. Nah, teman-teman di wilayah atau di titik bekal, pekerjaannya cukup sampai di sini saja. Tinggal memilih, menginputkan nama material yang akan diminta sesuai dengan sumber anggaran. Kalau di versi ini yang tertera di pilihan itu adalah benar-benar obat yang tersisa di gudang obat. Nanti kedepannya akan ditambahkan fitur supaya teman-teman misalnya ada kebutuhan tambahan X gitu. Teman-teman bisa menambahkan menu add pada item yang tidak tertera di gudang obat. Oke. Tadi mau kita lihat di tampilan gudang, apakah permintaan teman-teman ini udah terekam atau belum ya di gudang, kita bisa log out dulu.
Kita masuk lagi login sebagai gudang. Ya, ini pengecekan ya, apakah benar sih laporan aku udah masuk belum nih ke Medkes? Kita bisa lihat di sini. Kita akan cek. Login sebagai gudang. Kita login, masuk ke gudang, distribusi. Oke, tadi nomor permintaan 003. Oke, APBN, silahkan. Yang atas, SPPM, klik SPPM. Jadi bisa kita isikan dulu nomor SPPM-nya untuk melihat tadi apakah sudah masuk. Misalnya 002, tanggal, boleh tanggal hari ini, kemudian simpan. Kita bisa scroll ke bawah. Tadi permintaan dari apotek sudah masuk. Ya, akan menunjukkan rencana kebutuhan pada sumber APBN sejumlah 50 untuk azitromisin. Ini Bu, pangkatnya Bu. Oke, sampai di sini bisa dapat gambaran teman-teman di wilayah maupun yang ada di ruangan ini. Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, oh ada? Oh boleh, silahkan. Oke, ada yang... Mohon izin Bu Fitri, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai yang berada di posisi titik bekal. Misalkan saya sudah menginput Renbud ke aplikasi. Tiba-tiba di tengah jalan, oh iya saya mau nambah nih. Apakah saya bisa mengedit atau saya harus membuat Renbud baru gitu? Oleh Bapak programmer, saya belum terbayang juga nih untuk yang bagian ini. Apakah kalau misalnya udah diproses oleh gudang masih bisa mengedit menu Renbudnya? Untuk pertanyaan tersebut, untuk yang sekarang ini masih bisa diedit, Bu. Jadi kapanpun bisa diedit, bisa tambah, selama itu belum di close. Kalau sekarang kan masih buka terus ya, belum bisa di close. Kalau misalnya udah cetak SPPM, di close, berarti si duit bekalnya nggak bisa nambahin lagi untuk keamanan gitu. Nah, misalnya udah cetak SPPM, nah berarti udah cetak SPPM, udah setujuin, berarti si tipe bekal ini nggak bisa nambahin lagi supaya nggak ada kesalahan. Nah, berarti kalau mau itu, berarti dia bikin surat lagi, pengajuan lagi, gitu. Tanda-tandanya tinggal bukannya aja nomor surat yang ya sinyal suratnya tinggal diedit di kolomnya itu langsung bisa diedit. Bisa, iya belum pas. Bisa di close ya. Ya, jadi kalau misalkan di sini udah di close secara SPPM, berarti nanti titik bekal tidak bisa menambahkan lagi atau mengedit. Berarti harus pembuatan baru lagi. Kadang-kadang ada proses-proses skill yang untuk dari perhatian gitu ya. Oke, tadi ada ini ya, tambahan untuk teman-teman yang misalnya sudah terlanjur memasukkan rencana kebutuhan dan teman-teman masih ingin menambahkan ternyata ada yang kelupaan, selama Renbud dengan nomor surat yang tadi diketikkan masih terbuka, masih bisa muncul edit, artinya itu belum diproses oleh gudang. Tapi ketika teman-teman sudah tidak bisa mengedit, artinya obat sudah disiapkan oleh gudang atau sudah tercetak SPPM-nya. Dipersilakan, mungkin ada lagi yang belum barangkali terlepas atau terlewat oleh kami, proses-proses yang mungkin selama ini dialami oleh teman-teman di wilayah. Kami silakan. Kalau nggak ada, mungkin terakhir kita sesi foto bersama, mungkin boleh open cam, teman-teman. Kita foto yuk. Nanti dari Ababa, dari Endres berarti ya? Berarti yang versi manual mau difotoin juga. Dari sini kayaknya, San.
Oke, dengan sesi foto ini dianggap teman-teman wilayah sejauh ini sudah memahami apa yang kami sosialisasikan, tapi kami juga tidak menutup bagi teman-teman yang ingin belajar dan bertanya lebih detail mengenai cara penggunaan fitur dari aplikasi Simatkes PMJ. Nanti video tutorial akan kami bagikan juga. Meskipun tidak sempurna karena bikinnya sistem Roro Jonggrang, jam 12 baru dibikin, pagi ini tayang. Oke, dihitung. Siap-siap. 1, 2, 3. Kedua, ada berapa slide Pak Indra? Satu aja? Oke. Satu kali lagi. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, demikian penyampaian materi sosialisasi dari saya. Terima kasih atas kesediaan teman-teman di wilayah maupun yang ada di Bidokes PMJ dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin dari Ibu Mentor ada tambahan sebelum ditutup? Ya, tambahan saya hanya mungkin teman-teman bisa silakan sudah bisa dicoba ya, walaupun memang maksudnya belum berlaku untuk bulan ini, tapi untuk belajar mau dicoba silakan. Saya rasa seperti itu saja. Nanti kalau memang ada pembaharuan lagi, kita akan kabari ya. Oke, cukup. Sesi dikembalikan kepada Ibu MC. Demikian tadi rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat pada peningkatan kinerja, khususnya pada pengembangan fungsi Matkes jajaran Polda Metro Jaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu jalannya kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang cantik dan ganteng dan baik hati, tidak sombong, serta rajin menabung ya. Silakan boleh live dari Zoom. Terima kasih, selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Yang di sini juga saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin disilakan masing-masing di rumah ya saat buka puasa jam 6. Terima kasih.